Ya, teman-teman, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah This meeting is wassalatu being wassalamu recorded. ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Selamat datang di webinar Membangun Nilai Integritas, Kepercayaan, dan Jaringan dalam Organisasi. Kami sangat senang teman-teman semuanya dapat bergabung dengan kami pada kesempatan ini. Saya Muhammad Diah Husnayan, dan saya akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Yang saya hormati Bapak Abdul Latif, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, dan yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Bapak Irgi Fahrezi Casanova Esos. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kita siang hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi penting mengenai jalannya acara. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Dan kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu membangun nilai integritas, kepercayaan, dan jaringan dalam organisasi. Pada sesi ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang luar biasa, serta diakhiri dengan sesi tanya-jawab yang bisa Anda ikuti dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat atau bertanya langsung. Oke, sebelum kita memasuki narasumber menjelaskan materi, sebelumnya kita jelaskan CV dari narasumber kita pada hari ini. Sebentar. Sudah kelihatan semua? Sudah muncul? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Kita dari nama beliau adalah Irgi Fahrezi Casanova Esos. Beliau tinggal di Bekasi. Ringkasan profil beliau yaitu menjadi profesional administrasi yang berdedikasi dan berorientasi pada detail dengan rekam jejak yang terbukti dalam mengelola tugas-tugas kantor secara efisien. Memiliki kemampuan berorganisasi dan mengerjakan banyak tugas sekaligus. Dengan perhatian yang tajam terhadap akurasi, pemecah masalah yang proaktif dan komunikator yang efektif. Beliau memiliki 2 kemampuan berbahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pengalaman yang beliau miliki adalah menjadi takmirul masjid pada 2012 hingga 2013. Kemudian wakil proyek PMB 2017 di Universitas Presiden, di Presiden University tahun 2016 sampai 2017. Kemudian menjadi Kepala Pendidikan di Karang Taruna, Wangun Harjo, tahun 2018 hingga 2023. Sebelumnya menjadi Direktur Jenderal Young on Top Bekasi dari tahun 2017 hingga 2019. Kemudian menjadi Sekretaris Bidang Industri
HIPMI Perguruan Tinggi Bekasi dari tahun 2018 hingga 2020. Kemudian menjadi Sekjen Karang Taruna Wangun Harja dari tahun 2023 hingga 2028. Kemudian menjadi Kepala atau Ketua dari Gerakan Pemuda Ansor Wangun Harjo tahun 2020 hingga tahun 2024. Kemudian menjadi Kepala juga di Ranting NU Wangun Harjo tahun 2024-2029. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yaitu di Sekolah Dasar SDN Wangun Harja 02 di tahun 2008, kemudian melanjutkan di SMPN 1 MTS Nurul tahun 2011, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Ijtihad Cianjur tahun 2014. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Presiden University tahun 2022. Mungkin sekilas dari CV beliau. Sekarang kita memasuki dari tak berlama-lama, mari kita langsung memperkenalkan narasumber pertama kita, Irgi Fahreji Casanova Esos. Oke, moderator interupsi ya. Ada sambutan dikit ya dari saya. Oh, baik Pak. Siap. Oke, selamat siang semuanya. Khususnya untuk para ketua kelas ya, silakan himbau yang belum masuk segera join. Oke. Kemudian sebelum mulai ya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Irgi yang berkenan untuk mengisi acara atau kegiatan di hari ini. Kemudian terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasamanya untuk para pelaksana kegiatan ini serta semua mahasiswa yang ikut andil kemudian berkontribusi. Acara ini akan menjadi ujian ya yang akan kalian kerjakan, jadi silakan simak semaksimal mungkin. Kemudian saya harapkan nanti ada sesi tanya jawab ya dari saudara Irgi. Jadi saudara Irgi ini merupakan gen milenial ya. Namun beliau ini sangat aktif sekali dan sangat berpengaruh ya di lingkungannya terkait dengan organisasi ya, karena beliau memang sepak terjangnya dalam organisasi banyak sampai beliau pun menjadi pelopor pemuda di Cikarang Timur. Jadi kita akan dengarkan terkait dengan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Irgi. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita, khususnya kalian generasi muda ya, di mana kita ini merupakan semuanya ya, termasuk saya juga. Saya, Pak Irgi, dan kalian semua itu termasuk sebagai bahan untuk bonus demografi di tahun 2045 ya. Jadi di tahun 2045 ini yang banyak menduduki dan mendominasi terkait dengan aparatur sipil lain-lain itu adalah generasi kita. Ya. Jadi saya harapkan silahkan simak sebaik mungkin, kemudian menghasilkan karya yang baik ya dari setelah selesai kegiatan ini. Oke, saya serahkan lagi ke moderator. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif yang telah memberikan sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Irgi Fahreji Casanova Esos. Untuk Bapak Irgi Fahreji Casanova Esos akan membagikan pengetahuan dan pengalaman mengenai membangun nilai, integritas, kepercayaan, dan jaringan dalam organisasi. Kepada Bapak Irgi Fahreji Casanova Esos, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini
Saya mau ngetes dulu sama teman-teman semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas, Oke, Pak. alhamdulillah ya. Oke, tadi sekilas kakak moderator telah memperkenalkan saya ya. Sedikit koreksi di mana tadi ada penyebutan nama daerah ya. Apa namanya, Wangun Harjo, harusnya Wangun Harja. Nah, karena di Cikarang Utara itu untuk nama desanya Wangun Harja, seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing bersama-sama, kita belajar bersama mengenai tentang organisasi, apa itu integritas, apa itu kepercayaan, dan apa itu organisasi atau jaringan dalam suatu organisasi. Eh, Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama, kita sharing saja. Nanti di akhirnya kita akan ada tanya jawab. Oke. Di sini untuk temanya tadi membangun nilai integritas, kepercayaan, dan jaringan dalam suatu organisasi. Next di slide selanjutnya. Bisa kepada moderator minta tolong dibuka untuk slide kedua. Lagi ke toilet mungkin, Pak Ergi ya? Oh iya. Minta Oh iya. diulangi udah. Oke. Sorry. Oke, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yang mana cuacanya cukup cerah, dan mungkin teman-teman juga semuanya pada puasa ya, pada Muslim ya puasa. Jadi kita fokus ya, karena jamnya jam rawan ya, jam segini tuh jam sangat rawan. Jadi bisa di ini aja ya. Kita bersama nih ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang integritas. Kemudian kedua itu kepercayaan. Ketiga itu organisasi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai 3 hal itu, eh, kita akan pembahasan mengenai integritas terlebih dahulu ya. Apa itu integritas? Ya. Next. Oke. Sebentar. Integritas ya. Integritas itu dari segi bahasa atau istilah, yaitu integritas merupakan kualitas moral yang mencerminkan kesesuaian antara tindakan seseorang dari nilai-nilai etika dan prinsip yang benar. Maksudnya adalah integritas di sini adalah kualitas moral pada diri seseorang ya. Bisa di next next slide. Nah, integritas merupakan kualitas moral yang mencerminkan kesesuaian antara tindakan seseorang dengan nilai-nilai etika dan prinsip yang benar. Maksudnya di sini adalah integritas itu adalah kualitas moral dalam suatu personal atau individu. Jika seseorang tidak memiliki integritas dalam hidupnya, maka value atau nilai dari orang tersebut itu akan hilang gitu. Jadi sesuatu yang akan terlihat berharga atau individu akan terlihat berharga itu ketika orang tersebut itu memiliki suatu integritas gitu, atau kualitas moralnya dalam kualitas moral dalam hidupnya, seperti itu. Ketika tadi ya integritas kualitas moral itu seperti next kita lanjut next di pemaparan selanjutnya. Nah,
Di sini di sini oke. Oke. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai tips bagaimana cara membangun. Sebentar. Apa sih? Iklan dulu. Oke, mohon maaf. Iklan dulu tadi ya. Oke, di sini tips membangun integritas itu ada beberapa yang akan saya coba paparkan. Yang pertama tentang jujur dan transparan. Bagaimana kita dalam diri kita itu termasuk mempunyai individu yang berjiwa integritas, memiliki integritas, yaitu pertama jujur dan transparan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai individu itu harus memiliki nilai ini, nilai jujur, jujur dalam bersikap, jujur dalam berperilaku, dan transparan. Transparan di sini adalah segala sesuatu kita harus transparan gitu. Kemudian yang kedua di sini tips yang kedua itu tentang membangun integritas. Yang kedua itu adalah penuhi komitmen dan janji. Nah, di mana kita sebagai individu itu pasti berkomunikasi dengan rekan kita. Bentar ya. Oke. Nah, untuk yang poin kedua itu kita harus penuhi komitmen dan janji. Di mana kita sebagai personal atau individu suka berkomunikasi ya dengan rekan-rekan kita. Kita mempunyai kata, komitmen atau janji itu sebaiknya kita harus memenuhi komitmen atau janji tersebut. Itu. Dimana ketika kita tidak bahasa ininya ingkar janji seperti itu, maka nilai integritas kita akan berkurang di mata rekan kita. Seperti itu. Kita komitmen waktu, misalnya kita mulai jam berapa nih untuk untuk bertugas di jam tersebut gitu. Diharapkan untuk komitmen terhadap waktu, seperti itu sih. Dan yang ketiga itu tentang mengambil tanggung jawab, di mana segala sesuatunya penuh dengan tanggung jawab seperti itu. Contoh halnya dalam suatu organisasi nantinya kita akan bahas, ya segala sesuatunya akan penuh dengan tanggung jawab, maka kita lakukan itu. Contoh, saat ini kita sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui apa itu tugas, hak, dan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Seperti itu. Ya, mengenai tanggung jawab ya, seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya itu perlakukan rekan atau sahabat dengan hormat. Di mana ketika kita mempunyai karakter atau sifat seperti ini, memperlakukan rekan dengan hormat, itu nilai integritas dalam hidup kita itu akan ya ternilai oleh rekan kita seperti itu. Jadi kita sesama rekan atau sahabat memperlakukan mereka ya layaknya sahabat dia dengan hormat gitu, seperti itu. Next, tips selanjutnya mengenai membangun integritas bisa di next slide lagi. Dia yang direkam sih. Ya, ini ya. Record terus ya, Pak. Oke, nah di sini tentang Oh, iya, pertimbangan rekam etis berarti. dalam mengambil keputusan.
di mana ketika kita suatu personal kita nih Satu mempunyai suatu kebijakan atau Iya, pengambilan gini. keputusan dalam hidup kita. Nah, kita harus Berarti kayak atau udah harus kelas utuh, mempertimbangkan kayak kelas weekend dalam kalian tuh. dalam mengambil suatu keputusan seperti Mohon itu ya. maaf untuk Puan Dewi untuk mematikan mic-nya. Kemudian ya lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus menghindari konflik kepentingan, di mana kita bisa melihat seseorang itu berintegritas atau tidak dilihat dari gaya bersikap mereka dalam mengatasi suatu permasalahan atau konflik kepentingan. Misalnya ada yang mereka itu bertikai dalam suatu permasalahan sampai benar-benar mengenai titik puncaknya dalam suatu konflik. Nah, itu harus benar-benar ini ya, kita harus menghindari seperti itu. Kemudian selanjutnya kepatuhan pada kebijakan atau peraturan dan peraturan. Di mana kita berada, pasti ada namanya peraturan atau kebijakan. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, itu ada namanya kebijakan atau peraturan di kampus. Gitu. Ketika di kampus, kita tidak boleh ini, ada aturan-aturan yang tertulis, bahkan ada aturan yang tidak tertulis. Itu pun kita harus benar-benar bisa gitu. Menjalankan atau menjalankan kepatuhan atau pada kebijakan peraturan. Contohnya lagi kan selain kita sebagai mahasiswa, kita juga sebagai warga Indonesia ya, di mana kita juga ada namanya aturan-aturan peraturan negara gitu. Jadi kita juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada seperti itu untuk membangun integritas. Next. Nah, tadi tentang tips membangun integritas. Kemudian di sini kita lanjut ke poin yang kedua, itu tentang kepercayaan. Kepercayaan di sini maksudnya bukan pembahasan mengenai kepercayaan kita terhadap agama-agama yang ada di Indonesia, gitu ya. Bukan lebih tepatnya lebih ke kayak tadi ke integritas kepercayaan orang lain terhadap kita seperti itu. Nah, untuk kepercayaan di sini kita ya tadi dari poin yang integritas yang pertama itu ya tentang bersikap kejujuran ya. Bersikap jujur merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seperti itu, ya. Jadi jujur itu ada ya kunci juga dalam mempunyai nilai tersendiri lah. Kita orangnya jujur, amanah, dapat dipercaya gitu kan. Itu adalah nilai-nilai atau integritas yang harus kita miliki. Tuh. Ya tadi kejujuran, bersikap jujur merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita sebagai personal, sebagai individu, jika kita tidak dipercaya oleh orang lain atau oleh rekan kita atau bahkan oleh keluarga kita, itu mungkin akan terasa sedih juga ya kalau kita tidak mempunyai sikap tadi, kita tidak jujur dalam bersikap, kita tidak jujur dalam melakukan sesuatu, akhirnya orang lain, keluarga, rekan mengetahui hal itu gitu kan, dan itu pun akan mengurangi dari trust mereka terhadap kita ya, artinya integritas kita lah berkurang seperti itu, tidak dapat dipercaya. Ya, makanya kita sebagai personal individu, kita harus memperbaiki lah karakter-karakter yang seharusnya kita miliki seperti itu, dapat dipercaya. Oke, selanjutnya di sini karena poin-poin tadi kan integritas, kemudian kepercayaan orang lain terhadap kita, ini termasuk pembahasan inti dari pada siang hari ini mengenai organisasi ya. Mungkin
dari rekan-rekan semuanya juga apa namanya sangat berpengalaman dalam bidang organisasi. Kita sedikit sharing saja mengenai organisasi, yang mana organisasi itu sebenarnya dari mulai kita dari mulai kita berpendidikan, mungkin dari SMP adanya OSIS, kemudian kalau misal di pesantren itu ada mudabir dan lain-lain gitu kan, kepengurusan, terus kemudian di tingkat selanjutnya ketika kita di kampus gitu adanya namanya BEM, kepanitiaan gitu kan. Terus nanti di masyarakat itu adanya organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan lain-lain ya. Itu adalah suatu apa namanya bentuk dari suatu organisasi. Nah, organisasi itu apa sih? Nah, organisasi adalah sebuah bentuk atau wadah atau tempat saling berkumpulnya sekelompok orang untuk dapat melakukan kerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin rapi agar mampu mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kita bicara dari segi apa namanya organisasi yang ada di lingkungan mahasiswa. Karena kita kan mahasiswa ya. Nah, di lingkungan mahasiswa itu ada organisasi BEM, terus kemudian ada organisasi apa namanya jurusan. Nah, pasti di organisasi itu ada mempunyai tujuan, ya, kumpulan-kumpulan kerjasama antara seorang satu dengan orang lainnya. Jadi dalam sekelompok itu mempunyai tujuan yang sama. Itu adalah suatu wadah. Kemudian selanjutnya, next. Selanjutnya, Mohon maaf, dari suatu mohon maaf Pak. Sebentar. Untuk Arif Afidin untuk mematikan mikrofon. Terima kasih. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, selanjutnya yaitu tadi kan mengenai pengertian dari organisasi. Nah, dari sebuah organisasi itu mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-ciri organisasi itu satu, itu peraturan. Di mana organisasi itu mempunyai peraturan, ya, mempunyai peraturan yang akan dan harus dilakukan oleh apa namanya anggota-anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Yang pastinya organisasi peraturan tersebut itu disepakati, dipahami bersama. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua tuh memiliki anggota. Nah, jika suatu organisasi itu ada peraturan tapi tidak memiliki anggota, itu mungkin secara ininya tidak sempurna organisasinya gitu ya. Jadi pasti ada SDM-nya yang ada gitu kan, memiliki anggota, dan di situ nanti akan ada struktur-struktur yang menempati. Biasanya kan ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi yang lain seperti itu. Itu adalah suatu anggota atau SDM yang harus ada dalam suatu organisasi. Seperti itu ya. Kemudian mohon maaf itu typo ya, harusnya tugas ya, kurang S. Pemberian tugas yang sinergitas. Nah, yang namanya organisasi itu mempunyai tugas-tugasnya yang mana sudah tersusun dalam ADART suatu organisasi tersebut. Ya, biasanya ada tugas-tugas untuk ketua, itu tugasnya seperti apa, wakil ketua seperti apa, ketua divisi ini, sekretaris bendahara gitu. Jadi secara tugasnya supaya tidak tumpang tindih, ini tugasnya siapa nih gitu kan. Jadi harus mengetahui gitu tugas-tugas yang ada. Jadi dalam suatu organisasi itu harus ada namanya pemberian tugas gitu. Jangan sampai kita sudah ada dalam suatu organisasi, kita tahu jabatan kita sebagai apa, tapi kita tidak tahu tugasnya. Itu sangat disayangkan gitu kan. Udah masuk suatu organisasi tapi kita tidak tahu tugas yang kita akan kerjakan, akan kita emban itu apa gitu.
Jadi ya tadi harus tahu dengan tugas-tugas yang ada seperti itu. Terus kemudian memiliki suatu tujuan. Yang mana suatu organisasi pasti ada suatu tujuan, ya tujuan tertentu yang disepakati bersama gitu. Jika organisasi itu seputar BEM mahasiswa, berarti kan secara tujuannya itu apa gitu kan? Berarti apa untuk sebagai informasi terhadap antara kebijakan-kebijakan kampus, terus kemudian dan BEM ini mensosialisasikan dan lain-lain gitu kan. Terus ya itu mempunyai tujuan-tujuan yang mana tujuan tersebut itu pasti ada dalam suatu organisasi. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu saling bekerja sama. Di mana suatu organisasi jika anggotanya, jika pengurusnya tidak kooperatif, tidak saling bekerja sama dalam hal positif suatu apa namanya tugas gitu kan, itu akan tidak sempurna organisasi tersebut gitu. Jadi harus saling kerjasama itu sangat penting juga dalam suatu organisasi itu. Next. Selanjutnya, nah dari unsur tadi itu kan ciri-ciri dari suatu organisasi. Kita lanjut untuk membahas unsur-unsur organisasi. Nah, unsur-unsur organisasi itu terdiri dari beberapa hal. Di sini ada lingkungan. Yang pertama, ya, kenapa ada lingkungan? Karena ada cakupan tertentu dalam suatu organisasi. Contoh, organisasi BEM apa namanya? Badan Eksekutif Mahasiswa Pelita Bangsa gitu ya. Yang mana lingkungannya ya lingkungan Pelita Bangsa gitu. Kebijakan-kebijakan yang ada pun itu ya berlaku untuk lingkungan Pelita Bangsa seperti itu. Jadi ada lingkungan yang emang suatu memenuhi unsur-unsur organisasi ya itu tadi adanya lingkungan gitu kan. Di mana organisasi itu ada ini lingkungan apa mahasiswa kampus gitu kan, di lingkungan kampus tersebut. Misalnya organisasi keagamaan di wilayah desa, berarti cakupannya sedesa gitu. Seperti itu ya. Jadi lingkungan itu termasuk ada unsur-unsur yang harus ada dalam organisasi. Dan kita juga harus pahami itu gitu. Kemudian selanjutnya tujuan bersama ya. Dalam suatu organisasi pasti adanya tadi ya harus ada tujuan bersamanya apa gitu kan. Terus kemudian sumber daya alam yang ada itu dari apa nih gitu kan. Organisasi yang ada itu di tingkat apa namanya desa gitu kan. Nah berarti sumber daya alam yang harus kita apa namanya yang harus kita kembangkan itu apa gitu dari segi sumber daya alam seperti itu. Itu adalah unsur-unsur organisasi. Kemudian next. Nah, selanjutnya itu personil. Personil itu sama seperti tadi, ya. Personil sama seperti tadi, yaitu harus ada namanya keanggotaan dari suatu organisasi tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ada suatu organisasi tapi tidak ada anggotanya, tidak ada personilnya, tidak ada SDM-nya, maka organisasi tersebut tidak sempurna. Buat apa adanya suatu organisasi tapi tidak ada yang menggerakkannya, gitu. Jadi secara ininya apa namanya tidak sempurna gitu ya. Terus kemudian peralatan ya. Peralatan yang dimaksud ini dari segi sekretariatnya, tempatnya, tempat kumpulnya di mana gitu kan. Peralatan-peralatan yang ada dan harus dipersiapkan dari suatu organisasi tersebut. Kayak gitu. Terus kemudian kerjasama. Nah, kerjasama di sini adalah cakupan yang luas tadi kan. Dari segi wilayah misalnya tadi kita kerja sama apa namanya dari organisasi tingkat mahasiswa gitu kan, berarti kita kerjasamanya di wilayah yang ada di kampus tersebut seperti itu. Next. Nah
kita masuk ke selanjutnya itu jenis-jenis organisasi. Ya, sebenarnya jenis organisasi itu ada cukup banyak ya. Mungkin yang dapat kita pahami, dapat kita bahas di sini yang kita ya generalnya aja ya. Organisasi politik gitu kan. Organisasi politik yang ada di Indonesia itu apa aja? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Kita buka aja mic-nya. Kita coba tanya jawab secara ini. Untuk organisasi politik yang teman-teman tahu yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi misalnya. Apa kira-kira organisasi politik contohnya? Ada yang bisa bantu jawab? Halo semuanya. Ada yang bisa dibantu jawab organisasi politik yang ada di wilayah kita nih di Kabupaten Bekasi? Kira-kira Ayo apa? teman-teman, silakan yang bisa menjawab. Biar kita ada ini ya, tektokan gitu ya. Organisasi politik. Saya izin menjawab. Oke, silakan Sebelumnya Absam. perkenalkan, nama saya Gabriel Jeremy Ginting dari kelas ya. BD 24A01. Saya izin Iya. menjawab contoh organisasi politik di daerah Jawa Barat Ya, adalah boleh. DPRD Jawa Barat atau DPRD Jabar. Terus selain itu ada lagi? Organisasi politik yang lainnya? Mungkin selain dari DPRD itu? Nah, oke, ya udah. Organisasi politik itu ya tadi bisa termasuk ya tadi DPRD provinsi seperti itu. Bahkan dari organisasi dari partai-partainya gitu kan. Misalnya ada di Partai Golkar nih, ada organisasi kepemudaannya apa gitu kan. Terus kemudian di partai apa gitu kan. Itu organisasi. Nah, organisasi politik yang mana tujuannya itu yang punya tujuan yang sama. Tentang apa? Tentang politik tersebut gitu kan. Apa tujuannya gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian ada organisasi bisnis gitu kan. Organisasi bisnis itu sama gitu kan. Suatu sekumpulan orang yang mana mempunyai tujuan yang sama supaya bisnisnya bisa berkembang gitu. Dan mendapatkan relasi-relasi yang lebih dari yang sekarang sedang sedang dikerjakan seperti itu. Ya, organisasi bisnis gitu. Ada juga organisasi sosial, kemudian organisasi teknis. Ya, teknis itu ya tadi seputar dengan selain dari politik, bisnis dan sosial seperti itu. Next. Nah, di sini ada fungsi-fungsi organisasi ya. Ya. Dalam suatu organisasi pasti mempunyai fungsi ya. Kalau misalnya kita organisasi itu tidak ada fungsinya, buat apa berorganisasi kan seperti itu ya. Nah, fungsi dari suatu organisasi itu tadi pertama memberikan suatu pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi kita yang emang sebelumnya misalnya lingkup mahasiswa nih. Sebelumnya kita waktu SMP tidak mengikuti OSIS. Terus kemudian ketika kita di kuliah nih ada kesempatan untuk menjadi anggota BEM, bismillah. Saya mau coba ambil pengalaman baru gitu kan. Dan akhirnya bisa terpilih. Nah, itu pasti mempunyai before after ya. Sebelum dia masuk organisasi dan sesudah dia masuk organisasi pasti ada nilai-nilai gitu yang dia pelajari dari suatu organisasi tersebut. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan arahan atau bimbingan. Yang mana suatu organisasi pasti ada namanya pengarahan atau bimbingan dari organisasi tersebut. Contoh, misalnya organisasi tersebut lingkupnya BEM tadi kan. Pasti ada suatu arahan dan bimbingan dari ketua BEM-nya atau dari badan penasehat-penasehat yang mana itu langsung bersentuhan langsung dengan para pimpinan-pimpinan kampus seperti itu. Jadi kan pasti ada namanya arahan, bimbingan gitu kan. Seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kemampuan atau skill. Yang mana fungsi dari organisasi itu ya tadi meningkatkan kemampuan atau skill. Jujur sebelum saya gabung dari suatu organisasi, public speaking saya mungkin dulu lebih agak sedikit malu-malu gitu kan. Terus secara ngomong pun nggak selancar sekarang saat ini gitu. Nah, berkat adanya organisasi gitu, ya fungsi-fungsi itu turun lah gitu. Kita bisa jadinya kemampuan kita dalam berbicara, kemampuan kita dalam memahami suatu permasalahan gitu. Seperti itu. Nah, jadi fungsi organisasi itu yang meningkatkan kemampuan atau skill yang kita miliki. Kemudian selanjutnya itu tempat mencapai suatu tujuan. Ya, di mana suatu organisasi itu tadi mempunyai tujuan yang sama. Apa nih tujuannya? Itu berarti tempat mencapai suatu tujuan itu ya dengan mengikuti atau dengan gabung di organisasi tersebut. Seperti itu. Next. Selanjutnya. Nah, kemudian tujuan organisasi yang selanjutnya itu adalah mendapatkan pengalaman. Terus kemudian mencapai dan merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama. Kemudian tadi mendapatkan pengalaman, mencapai merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu dari organisasi tersebut mempunyai tujuan apa nih? Cita-citanya apa nih dari suatu organisasi ini? Nah, kita realisasikan bersama seperti itu. Kemudian memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Nah, biasanya suatu organisasi itu terstruktur ya. Terstruktur, terjadwal gitu kan. Sistematis. Jadi di bulan ini kita akan ada apa? Di bulan ini kita akan ada kegiatan apa? Itu yang namanya organisasi pasti ada timeline yang ada gitu. Jadi biasanya memperoleh hasil akhir yang pada waktu yang ditentukan gitu. Jadi di tanggal ini kita harus adanya bajar nih. Ternyata ketika di bulan tersebut alhamdulillah bajar bisa dilaksanakan gitu. Berarti memperoleh hasil pada waktu yang ditentukan seperti itu. Kemudian selanjutnya mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini adalah ya tadi kita secara individu, secara personal kita dengan adanya organisasi kita ingin menggali menggali skill kita atau keterbatasan dari kemandirian kita. Next, selanjutnya manfaat ya. Nah, manfaat dari organisasi. Nah, yang mana suatu organisasi itu pasti adanya suatu manfaat. Nah, manfaat organisasi tersebut kita harus tahu nih apa gitu kan. Memperluas pergaulan. Pertama, memperluas pergaulan. Jadi yang mana kita mungkin dari sebelum kita masuk suatu organisasi gitu. Contohnya di BEM lah, kita belum masuk BEM nih. Kita sama fakultas yang lain pun kita nggak saling kenal gitu kan. Bahkan cuma tahu aja itu siapa sih dia gitu kan. Jadi secara pergaulan kita belum begitu luas, tapi ketika kita masuk dalam organisasi itu, kita mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah mempunyai pergaulan yang luas gitu. Antara fakultas A dengan fakultas B kita jadi tahu karakter-karakter orang-orangnya gitu kan. Itu dari suatu manfaat organisasi. Terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan pasti ya. Yang mana suatu organisasi itu pasti ada suatu kumpulan, kita ada rapat, kemudian adu gagasan. Nah, pasti di suatu perkumpulan tersebut itu ada wawasan-wawasan baru atau pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu kan. Yang pastinya akan kita dapatkan gitu. Yang mana sebelumnya kita belum tahu nih bagaimana negosiasi hal ini negosiasi ya suatu hal dengan dosen atau dengan dengan rekan-rekan kita. Ternyata dalam suatu organisasi kita tahu bagaimana cara negosiasi, bagaimana cara kita
public speaking dan lain-lain lah gitu. Adanya meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Itu salah satu manfaat dari organisasi. Melatih leadership. Nah, biasanya rekan-rekan yang emang awalnya masuk suatu organisasi itu akan melatih leadership kita sebagai personal nih. Misalnya kita masuk sebagai anggota. Dari suatu anggota kita pasti mempunyai tugas dan kewajiban yang ada gitu kan. Nah, pada akhirnya dari proses-proses itu akan membentuk atau melatih gaya kepemimpinan kita. Nah, simpelnya bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Kita tahu deadline-deadline kita, apa yang harus kita kerjakan di organisasi tersebut, apa kewajiban kita sebagai mahasiswa, apa kewajiban kita sebagai anak, apa kewajiban kita sebagai, kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang bekerja sebagai di pekerjaan. Jadi kita harus membagi waktu, melatih leadership kita gitu kan. Masuk ke poin selanjutnya, mengatur waktu dengan sangat baik. Nah, biasanya rekan-rekan yang emang masuk dalam suatu organisasi itu dari segi mengatur waktunya itu bisa gitu. Bisa dalam satu hari itu bisa melakukan beberapa hal gitu. Kalau emang misalnya orang tersebut emang benar-benar gitu, benar-benar mendalami suatu organisasi, memahami manfaat dan lain-lain gitu kan. Dia bisa mengatur waktu, di jam segini saya ada kuliah, di jam segini. Jadi dalam satu hari itu, ketika kita sebelum tidur kita udah bisa ngatur waktu besok. Oh, besok hari Minggu jam 12.30 ada Zoom meeting gitu kan bersama rekan-rekan. Terus di sore hari ini kita ada waktu apa setelah ini, terus ngerjain tugas. Nah, biasanya eh, rekan-rekan atau orang yang emang udah masuk suatu organisasi itu manajemen waktunya itu akan cukup disusun lah gitu. Kemudian melatih mental untuk berbicara di dalam publik. Pastinya eh, organisasi apapun itu, yang mana kita masuk dalam suatu organisasi pasti akan berhubungan dengan publik atau dengan sosial lah gitu ya. Nah, melatih mental untuk berbicara di depan publik. Mungkin dari rekan-rekan juga ada yang sudah terbiasa bagaimana ngomong di depan di depan publik ya, teman-teman gitu kan. Nah, ada juga yang emang belum gitu kan. Biasanya orang-orang yang masuk di organisasi ini akan sering terlatih gitu. Bagaimana dia bisa nge-lead. Hari ini kita rapat ini gitu kan. Pembahasan tentang ini gitu kan. Nah, di poin itu adalah melatih untuk berbicara gitu kan di depan publik gitu kan. Biar adu gagasan. Terus kalau suatu organisasi itu sebagai ketua, ayo siapa yang ada ide apa gitu kan, misalnya tentang ini saya ingin bertanya. Pada akhirnya itu kan mental juga kan, melatih mental. Teman-teman akan mendengarkan apa yang ide gagasan kita yang kita utarakan gitu kan. Nah, hal seperti itu kita pelajari, itu akan mendapat manfaatnya dari suatu organisasi. Seperti itu. Next. Selanjutnya sedikit lagi ya. Kita slide-nya nggak terlalu banyak. Nanti kita banyaknya di sistem tanya jawab aja ya. Nah, di sini ada namanya prinsip-prinsip organisasi. Nah, organisasi itu mempunyai prinsip, Kak. Jadi di mana dalam suatu organisasi itu tadi satu terdapat koordinasi. Nah, antara ketua, ya kan, ketua, wakil, bendahara, kemudian juga struktur-struktur yang ada dengan anggota yang lain itu harus saling berkoordinasi gitu. Contohnya misalnya divisi kerohanian di bulan Ramadan ada kegiatan pembagian tajil on the road misal gitu ya. Nah, ini si ketua dari organisasi dari kerohanian ini dia harus mempunyai suatu anggota harus mempunyai suatu kepanitiaan yang ada. Ketua panitia berkoordinasi dengan ketua kerohanian. Ketua kerohanian berkoordinasi dengan bendahara umum, ketua, penasehat, bahkan ke atasnya, bahwa di tanggal 20 misalnya akan ada agenda takjil on the road gitu.
Jadi harus ada koordinasi di situ, ya, biar satu sama lain harus mengetahui gitu kan. Itu prinsip-prinsip dari suatu organisasi. Kemudian terdapat rentangan pengawasan. Pastinya ya, organisasi mahasiswa diawasi oleh kampus gitu kan, oleh ketua gitu. Pasti ada pengawasan di situ. Jangan sampai keluar koridor, keluar dari ranah yang ada, keluar dari ADART yang ada gitu kan. Itu harus mempunyai prinsip-prinsipnya tadi ya, terdapat rentangan pengawasan. Kemudian terdapat tujuan yang jelas ya. Oke. Nah, terdapat tujuan yang jelas. Nah, dalam prinsip ini ya kita harus tahu nih. Ya tadi ya, perorganisasi ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Jangan sampai tujuannya nggak jelas gitu kan. Berarti tujuan organisasi itu, kalau misalnya tujuan organisasi tidak jelas, dapat dipastikan ya organisasi tersebut juga kurang baik lah gitu. Jadi harus tahu dulu tujuannya apa nih, gitu kan. Baru kita ikut gitu kan. Jadi harus benar-benar tahu lah gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan organisasi. Oh ini kayaknya asik nih ikut. Kita tanpa kita mengetahui tujuan si organisasi tersebut gitu kan. Ya, jadi harus benar-benar dipahami dulu, dipelajari dulu. Kita kan mahasiswa ya. Literasi kita harus ditingkatkan lagi gitu kan. Oh ini organisasi ini gimana nih, tujuannya apa nih, segala macam gitu kan. Jangan sampai kita salah juga memilih organisasi seperti itu. Ya harus benar-benar mempunyai tujuan yang jelas. Nah, di sini terdapat balas jasa. Di sini maksudnya lebih ke kayak kalau misalnya kita sebagai ketua nih gitu kan. Kita ketua membantu divisi yang ada di bawah kita, bendahara sekretaris gitu kan. Kita bantu, kita saling bekerja sama, itu akan ada balasan juga dari anggota kita terhadap kita. Jadi kita sebagai ketua nih mempunyai tugas misalnya dari atasan kita gitu kan, ada tugas yang harus kita kerjakan, dan misalnya di situ kita nggak bisa nih sendiri, kita ajak rekan-rekan kita sekretaris bendahara, ayo kita rumuskan bersama, kita selesaikan bersama. Nah, teman-teman dan rekan-rekan kita pun membantu kan. Nah, berarti nextnya kita harus membalas jasa mereka. Kita sebagai ketua ya harus membantu juga gitu kan, tugas yang ada seperti itu sesuai dengan kemampuan seperti itu. Next. Terdapat keseimbangan ya tadi gitu kan. Jangan sampai keseimbangan di sini lebih tepatnya antara tugas ketua apa, sekretaris apa gitu kan, harus seimbang itu maksudnya seperti itu. Terus kemudian terdapat departementalisasi, lebih ke kayak ya itu harus ada seksi-seksi yang ada. Jadi organisasi itu nggak bisa misalnya ke organisasi hanya ketua, kurang sempurna ya, ketua, wakil, bendahara, udah tidak ada anggota lagi gitu kan, nggak ada divisi A, divisi B gitu kan. Nah itu secara ruang lingkup pekerjaan itu akan cukup berat gitu jika dikerjakan hanya beberapa orang saja seperti itu. Makanya ada departemen-departemen nih yang ngurusin tentang keagamaan, yang mengurusin tentang sosialnya, yang ngurusin tentang sponsorship gitu kan, dan lain-lain gitu. Jadi adanya departemen ya, seksi-seksinya lah di bidang ini gitu kan. Ya, terus kemudian terdapat pendistribusian pekerjaan tadi gitu kan. Ini ketua tentang apa nih pekerjaannya, dia tugasnya apa, bendahara, sekretaris gitu kan. Pendistribusian pekerjaan gitu. Jangan sampai gara-gara mentang-mentang dia ketua gitu kan, semuanya dikerjain gitu kan, dari mulai pencatatan keuangan, keluar masuk, terus surat dia yang bikin, terus kemudian segala macam gitu kan. Itu ya kurang sempurna juga gitu. Jadi harus benar-benar sesuai gitu. Tugasnya ketua apa? Memantau semuanya harus berjalan dengan lancar gitu kan. Berarti terus tugasnya ketua divisi ini apa? Anggotanya seperti apa gitu. Jadi secara garis besar itu tidak bisa dikerjakan oleh benar-benar satu orang, karena kita namanya organisasi, mempunyai sekelompok orang yang punya tujuan yang sama
Seperti itu. Next. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Slide terakhir di sini tentang teori ya. Bentar. Di sini kita ada namanya teori, ada beberapa 3 teori ya. Bentar. Nah, teori organisasi modern maksudnya di sini adalah suatu teori yang bersifat terbuka di mana semua unsur organisasi dapat memiliki satu kesatuan yang saling ketergantungan satu sama lain. Nah, untuk organisasi modernnya tadi gitu. Jadi bersifat terbuka di mana semua unsur organisasi dapat memiliki satu kesatuan yang saling ketergantungan satu sama lain. Seperti itu. Terus kemudian teori organisasi klasik yang mana teori ini yang mempunyai konsep organisasi mulai dari tahun 1800 pada abad 19 yang mengartikan bahwa organisasi adalah sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor lain ketika orang bekerja sama. Jadi lebih ke kayak ya kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan atau peran-peran itu yang dimaksud dengan teori organisasi klasik. Nah, yang terakhir itu neoklasik. Neoklasik ini adalah suatu teori yang hanya menekankan pada pentingnya aspek psikologi dan sosial baik sebagai individu dan kelompok dalam lingkungan suatu pekerjaan organisasi tersebut. Seperti itu. Next. Selanjutnya, terima kasih. Kita buka tanya jawab ya. Untuk pertanyaan silahkan kembali kepada moderator. Kita akan sistemnya seperti apa. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irgi Fahrezi Kasanova SOS atas pemaparannya yang sangat informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Dan mohon maaf sedikit ralat yang aku sebutkan tadi di awal bisa kirimkan melalui fitur chat. Itu tidak jadi. Mending kita langsung tanyakan langsung aja supaya lebih baik. Oke. Gitu aja. Soalnya emang supaya bisa lebih langsung lah. Ya, kembali ke moderator, silakan siapa aja tuh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kita kasih pertanyaan berapa Pak yang ingin menanyakan? Bebas itu mah kembali lagi ke moderator. Kita punya waktu berapa lama lagi? Baik, mungkin kita 3 orang saja yang 3 orang penanya. Silahkan, yang pertama siapa? Harus ada yang nanya ya. Soalnya kalau nggak ada yang nanya kurang sempurna. Halo, saya. Ayo teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan Sebelumnya siapa? izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Reza Ditya. Saya dari kelas BD 24A1. Saya memiliki pertanyaan, Pak. Kenapa organisasi yang cenderung memiliki banyak masalah seperti PP ya yang kita tahu tuh masih aja eksis di dunia di sekitaran kita tuh. Kenapa ya? Mereka kan udah nggak punya popularitas ya. Popularitas mereka tuh pasti jelek ya. Tapi kenapa mereka masih aja berani menunjukkan mukanya gitu, Pak? Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
langsung jawab aja ya. Jadi satu pertanyaan langsung kita jawab aja. Bukan begitu moderator? Iya Pak, betul. Ya, gitu aja ya. Oke, terima kasih kepada Reza Aditya atas pertanyaan briliannya ya. Oke, mengenai tadi ya ormas atau organisasi masyarakat, ya, organisasi masyarakat yang mana LSM tersebut apa namanya pemuda Pancasila kan yang dimaksud ya PP itu. Iya, Pak. Pemuda Pancasila, Pak. Oke, ya benar. Apa secara tingkat di masyarakat kita melihat banyak kejanggalan lah ya, hal-hal yang tidak sesuai lah dengan norma-norma yang ada gitu kan. Nah, kembali lagi kita ya tadi organisasi tersebut ada peraturan, ada ADART yang ada gitu kan. Di mana organisasi itu masih eksis, itu aturannya masih mengikuti ADART yang ada. Contohnya jika organisasi tersebut kan pemuda Pancasila itu kan ada di nasional ya, tingkat nasional ya. Jadi setiap daerah pun ada dari mulai pusat, provinsi, terus kemudian apa namanya tingkat ranting, PAC, terus ranting gitu kan. Nah, karena ADART di situ ada peraturan-peraturan yang masih diberlakukan, jadi organisasi itu masih contoh kecil ya, yang mungkin rekan-rekan juga bisa melihat ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa organisasi ini dibekukan secara nasional. Contoh kayak kemarin ya, apa namanya organisasi keagamaan ya FPI ya. Terus kemudian diberlakukan secara nasional ya, dibekukan, tidak beroperasi lagi gitu kan. Nah, secara runtutan dari mulai pusat, kemudian tingkat-tingkatan di bawahnya itu ya redup gitu kan. Nah, kembali lagi kepada yang ini, yang LSM ini gitu kan. Nah, karena emang dari atas, dari pusatnya itu belum ada regulasi untuk itu, untuk secara pembekuan gitu kan. Ini harus dibekukan nih organisasi ini karena meresahkan dan lain-lain gitu kan. Mungkin aduan itu ada, saya yakin pasti ada aduan tersebut gitu kan. Nah, tapi belum berupa apa namanya peraturan gitu kan, yang mana emang benar disounding langsung dari pusat bahwa organisasi ini dibekukan seperti itu. Jadi ADART-nya masih berlaku gitu kan. ADART yang ada masih berlaku gitu kan. Seperti itu. Terus tadi pertanyaannya, terus kenapa mereka masih eksis, masih berani tampil gitu kan? Apa namanya? Menunjukkan wajahnya lah gitu kan. Ya karena tadi dari pusatnya itu ya orang anggap saja aduan-aduan itu hanya aduan apa namanya? Hanya ya udah kritikan netizen lah gitu mungkin ya, mungkin. Jadi apa namanya? Mereka dilakukan aja gitu kan. Karena mereka mempunyai tujuannya ya mungkin tujuan organisasi tersebut apa gitu kan. Seperti itu sih Kak. Gitu. Kalau emang kurang jelas mohon maaf ya karena apa sih namanya kita saling belajar lah gitu. Mungkin ada rekan lain yang bisa apa namanya menambahkan gitu, kita diskusi aja nantinya. Seperti itu Kak Reza. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Baik, untuk penanya berikutnya siapa? Silahkan. Udah tanya jawab. Ayo, nggak apa-apa, tanya aja. Tanya simpel aja, maksudnya tentang apa organisasi itu gitu kan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Atas nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afif Hanif dari kelas BD 24 C02. Pertanyaan saya, Pak, apa yang harus kita lakukan ketika organisasi sudah tidak lagi berjalan pada tujuan bersama? Sebagai contohnya, misal organisasi
jadi ditunggangi kepentingan sekelompok orang untuk tujuan tertentu pribadi masing-masing, Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Wow, pertanyaannya sangat luar biasa. Apa yang harus kita lakukan ketika organisasi tersebut tidak lagi berjalan gitu? Karena ditunggangi oleh kepentingan ya. Oke. Sebenarnya ya tadi organisasi ini harus benar-benar kuat, kokoh secara ADART-nya gitu kan. Tujuannya jelas, harus dipahami bersama gitu kan. Ketika organisasi tersebut ditunggangi oleh suatu kepentingan ya. Nah, seharusnya anggota-anggota yang ada atau para pimpinan yang ada di situ harus berdiskusikan bersama gitu kan. Jangan sampai ya tadi ditunggangi oleh kepentingan itu yang dimaksud kepentingannya itu apakah sifatnya oknum hanya beberapa orang atau emang secara mayoritas. Nah, berarti kan harus dipahami dulu nih gitu kan. Nah, yang menggiring kepentingan itu misalnya nih oknum saja gitu kan. Sifatnya misalnya hanya ketuanya saja nih. Tidak sesuai dengan secara ini ya, tidak sesuai dengan ADART gitu kan. Harusnya kita berbadan hukum yang sosial aja gitu kan, nggak ke politik-politik gitu kan. Anggap saya seperti itu ya. Secara ADART-nya gitu. Nah, terus malah ketuanya ini dia keluar jalur gitu kan. Dia malah ngebawa organisasi ini ke jalur yang lain gitu kan, ke arah politik dan lain-lain gitu kan. Nah, berarti kembali lagi ke ADART yang ada. Biasanya di ADART itu tertulis jelas gitu kan. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang ada, maka harusnya ada musyawarah khusus gitu kan. Ada musyawarah tingkat tinggi gitu kan untuk membahas itu gitu kan, dibahas bersama. Pada akhirnya apakah ada pemecatan atau ada pengeluaran terhadap si karakter ketua tersebut gitu kan. Itu yang kalau misalnya oknum ya. Yang kedua, apabila yang mendorong kepentingan yang lain itu sifatnya bukan oknum ya, mayoritas yang ada para direksi pimpinan gitu kan. Nah, kita sebagai anggota atau kita sebagai yang ada di unsur itu, kita udah tahu nih, ini semua unsur pimpinan kita ini kayak nggak bener nih, udah nggak sesuai gitu kan. Karakter kitanya juga kita dulu diskusi dulu dengan teman sejawat nih, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan bertahan di organisasi yang ada dengan tujuan yang kita ini ternyata para pimpinan kita mayoritas yang ada ini kok nggak ke situ arahnya gitu kan. Nah, ya tinggal didiskusikan di situ dan tinggal keputusannya itu ada di kita juga. Apakah kita akan ngikut gitu kan bersama rombongan yang emang tidak sesuai dengan organisasinya atau tidak sesuai dengan tujuan yang ada gitu mayoritasnya pada ini, apa kita ya udah kita izin keluar dari organisasi tersebut gitu. Jadi sikap yang ada itu ada dari diri kita. Selama emang tadi kalau emang misalnya ini hanya oknum ya kan Kak Afif ya, hanya oknum itu bisa kita tempuh dengan cara berdiskusi bersama, rapat tingkat khusus lah gitu ya, dengan acuannya ADART gitu kan. Bisa pada akhirnya pemberhentian terhadap ketua terhadap orang tersebut lah gitu. Tapi kalau sifatnya tadi mayoritas semuanya ini kayaknya 99% nggak sesuai nih gitu kan. Ya udahlah, kita ya karakter kitanya ya udah kayaknya sulit dah. Kita keluar aja gitu. Mungkin itu kembali ke pengambilan keputusan itu ada di personal kita. Seperti itu Kak Afif ya. Kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Irgi. Iya. Jangan bilang Bapak ya, saya masih muda saya. Panggil A aja ya. Semuanya ya. Baik, AA Irgi. Oke, Ayo, teman-teman. silakan. Pertanyaan berikutnya satu lagi. Silahkan. Yang perempuan dong, masa laki-laki semua? Ya, yang sekarang yang perempuan. Iya.
Yang ingin bertanya silakan langsung bertanya. Mau bertanya silakan. Kita sharing ya bersama nih. Pokoknya berapa? 125 ya. Apakah semuanya mahasiswanya laki-laki semua ya? Perasaan saya lihat ada tuh yang perempuan tadi. Tidak, ada laki-laki dan perempuannya. Iya. Saya lihat kameranya. Wow. Ayo, silakan. Katanya yang bertanya dapat nilai itu tuh, nilai tambahan dari Pak Latif. Ayo, silakan bertanya. Ayo untuk yang perempuan mana nih? Nggak mau, pokoknya saya maunya perempuan aja ya. Iya. Laki-laki udah tadi udah dua itu tadi ya. Tuh, banyak ini tuh. Silakan. Nanya ini aja di luar dari misalnya tentang organisasi mulu nih gitu kan. Saya pengen lebih ke tentang integritas atau tentang ya masih seputar dengan tema lah. Gitu, nggak mesti harus organisasi. Saya nggak ngerti nih organisasi apaan sih gitu kan. Saya pengennya apa sih, bagaimana cara apa gitu kan. Bebas saya selama emang masih seputar apa namanya tentang pembahasan integritas, kepercayaan dan organisasi seperti itu. Pokoknya jangan sampai selesai sebelum ada yang bertanya dari perempuan. Ya Pak Latif ya. Ayo kakak-kakak. Ya silakan. Kalau nggak ke moderatornya deh. Yang satu lagi kan ada dua tuh di bannernya ya, di posternya. Oke, boleh Pak. Maaf Pak, dari saya Vivianta Salnikatan dari kelas BD 24A01, izin bertanya. Bagaimana, ini seputar organisasi, jadi bagaimana jika ada kesenjangan yang masuk dalam kesenjangan? Kesenjangan. Ya, jadi bagaimana jika ada kesenjangan, misalkan sejauh ini saya selalu berkecimpung dalam organisasi dan itu saya mengambil bagian dalam bendahara. Misalkan kita disuruh diarahkan untuk kamu megang uang kasnya harus transparan atau mungkin kita harus terdata, setiap pengeluarannya harus dicatat. Tapi bagaimana jika saat kita turun ke lapangan, maksudnya kita dalam suatu organisasi benar-benar kita yang megang, handle semua itu, tapi kita nggak diajarin sama yang sudah misalnya lebih atas kayak gitu. Jadi itu yang dibilang kesenjangan. Mereka nuntutnya A, tapi kita sebenarnya nggak diarahkan ke sana gitu. Cuma dikasih kata-kata saja, tapi tidak ada action kayak gitu. Gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaan, bagus juga. Yang pertama dari saya, semangat ya. Iya, harus tetap semangat lah gitu. Jadi gini ya, tadi kalau emang misalnya suatu organisasi itu emang apa namanya semuanya paham itu apa itu organisasi gitu kan, pastinya ada suatu arahan atau bimbingan dari apa namanya dari rekan kita atau senior kita yang lebih tinggi lah gitu kan, bahwa tugasnya kamu ini loh gitu kan, harus benar-benar transparan, terus kemudian kamu harus mempunyai karakter dapat dipercaya gitu kan, terus karakter-karakter yang tadi integritas itu harus dimiliki lah gitu, apalagi bendahara itu cukup krusial sekali ya mengenai keuangan gitu kan, serupiah pun yang emang dia misalnya udah masuk nih tapi belum tercatat gitu kan, ya akan sangat repot lah gitu ya. Ya jadi kita tahu dulu nih dari kitanya, berarti kalau misalnya dari senior kita yang nggak ada pengarahan, berarti dari kitanya harus banyak belajar gitu kan, banyak mengambil pengalaman apa namanya baca literasi tentang kepemimpinan, terus tentang bagaimana pengelolaan uang dan lain-lain lah intinya gitu. Dari kitanya harus benar-benar
belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, yang mana di saat kita ya tadi kan roda berputar, yang mana kita awalnya anggota biasa atau bendahara biasa yang sifatnya hanya event-event aja, pada akhirnya kita menjadi bendahara umum gitu kan, bahkan sampai emang jadi pimpinan lah gitu kan. Nah, berarti karakteristik yang sebelumnya diturunkan dari senior kita jangan diturunkan lagi kepada anggota di bawah kita gitu. Jadi berarti kita yang ngebangun generasinya gitu kan. Tadi senior kita ya acu nggak acu, yang penting kamu kerjakan aja. Saya nggak mau tahu kamu selesai aja gitu kan, tanpa ada pengarahan yang emang lebih detail. Terus secara apa namanya berkelanjutan. Kamu gimana kemarin bisa gitu kan. Emang tidak ada arahan seperti itu. Berarti tinggal dari kitanya nih. Kita ketika kita udah udah di posisi yang di atas gitu kan, harus ngebuka gitu kan. Tapi jangan diceritain juga zaman saya dulu nggak diinin, kamu harus ini gitu ya, enggak. Jadi lebih ke kayak ya udah, kita yang paham organisasi, kita yang paham tugas kita apa, kita bimbing semaksimal mungkin, value-value yang kita punya kita tularkan gitu kan, positif kitanya gitu kan, kasih semangat terus sampai akhirnya apa namanya anggota di bawah kita itu ngerasa bahwa saya ada yang dampingin, saya ada yang bimbing gitu. Pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang mungkin akan lebih maksimal lagi daripada pencapaian yang kita pernah kita lakukan. Seperti itu sih Kak. Jadi kita harus paham nih, berarti senior kita nih, maaf senior kita kayaknya belum paham organisasi atau belum paham di bidang yang dia sedang tempuh nih gitu kan. Sampai pada akhirnya saya nggak dibimbing gitu kan. Kita harus pahami itu. Berarti kitanya yang harus belajar lebih gitu kan. Sambil apa namanya berdiskusi dengan teman sejawat gitu kan. Berdiskusi bukan untuk ngomongin ya, bukan ngomongin ini gini gitu kan. Berdiskusi untuk menyelesaikan gitu kan, bagaimana tugas yang harus kita kerjakan seperti apa. Seperti itu sih Kak. Jadi itu sih poinnya ya. Gimana, jelas? Baik, terima kasih Kak Irgi. Bagus, keren banget jawabannya. Thank you. Oke. Lagi moderator, silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk para penanya dan terima kasih untuk narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita memasuki sesi penyimpulan materi. Nah, di sesi ini saya akan berikan kesempatan untuk rekan saya Vivian Tesalonikatan untuk menyimpulkan materi dan nantinya akan diambil sesi dokumentasi teman-teman. Jadi nanti diharapkan untuk semuanya on cam ketika sesi dokumentasi. Oke, untuk rekan saya Vivian Tesalonikatan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Dia dan Kak Irgi dan Pak Abdul Latif yang sudah ada join pada webinar kali ini, dan dengan judul, dengan tema yang membangun nilai integritas, kepercayaan, dan jaringan dalam organisasi adalah kita sebagai mahasiswa ada hal-hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Apa yang dimaksud dalam kesuksesan keberlanjutan itu? Tandanya kita bisa memperluas relasi dan meningkatkan wawasan kita dan melatih leadership. Kita percaya semua mahasiswa di sini punya jiwa leadership, cuman teman-teman aja yang belum menyadari dan teman-teman tidak mengasah itu. Tapi dengan di sini jangan ada kata terlambat untuk kita masuk ke dunia organisasi, karena dengan adanya organisasi kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak yang sudah dijelaskan sama Kak Irgi tadi. Dan kita harus memasuki organisasi yang tepat dan satu tujuan sama kita. Jangan sampai kita memasuki organisasi yang tidak sesuai dengan kita dan tujuan kita, karena kalau misalnya kita memasuki organisasi yang tidak tepat, kita tidak akan mendapatkan manfaat yang kita inginkan atau manfaat yang sudah dijelaskan sama Kak Irgi tadi, teman-teman. Begitu kesimpulan dari webinar pada siang menjelang sore hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi dokumentasi. Saya mohon pada teman-teman semua, peserta semua untuk on cam. Baik, terima kasih. Sudah ada beberapa yang on cam. Selanjutnya yang belum on cam, dimohon untuk on cam. Baik. Gimana Kak Ian yang mau screenshot, siapa? Kak Vivian aja. Oke, berarti Kak Ian boleh bantu hitung? Oke, siap. Oke, teman-teman semua bersiap semua ya. Dihitung dari 3 sampai 1.
Tapi 3. maaf di sini di laptopku belum semuanya on cam. Oh gitu. Kalau di Siap. Kak Ian sudah ada semua on cam enggak? Sebentar. Kalau misalnya di Kak Ian memang on cam, takutnya di sini jaringan. Jadi Ya, sama belum semua. Ayo teman-teman ditunggu untuk on cam-nya. ayo teman-teman tunjukkan muka kalian teman-teman. Baik, sudah. Kita Sudah? mulai berhitung ya Mas Kak Ian. Ya. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sebentar, ini kan ada beberapa Oh ya, tampilan silakan. ya. Di sini ada 6 sih. Jadi kita 6 kali foto ya teman-teman. Kita nggak tahu muka teman-teman ada di slide keberapa. Jadi tolong on cam dan tunjukkan ekspresi terbaik kalian. Oke, selanjutnya kita senyum lagi. 1, 2, Tangannya di atas. Baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita tetap on cam. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Sebentar. 3 lagi nih teman-teman. Siap? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Satu slide terakhir nih teman-teman. Mari kita tetap senyum. 1, 2, 3. Oke. Sudah nih Kak Iya. Oke. Cukup. Terima kasih untuk rekan saya Vivian Tesalonikatan yang sudah memimpin sesi penyimpulan materi dan dokumentasi. Baik, kita masuki sesi penutupan teman-teman. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Bapak Irgi Fahreji Kasanova Esos. Dan terima kasih juga kepada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, Bapak Abdul Latif SEMM. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman semuanya dari mahasiswa bisnis digital Universitas Pelita Bangsa yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan atau pekerjaan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Selamat mudik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ergi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ergi. Terus sedikit saya penutup ya. Jadi untuk teman-teman semua terkait dengan ini belum pada live kan? Terkait dengan bahasan organisasi ya atau perilaku organisasi itu memang menjadi bahasan yang polemik ya. Terus bagaimana jalannya sebuah organisasi itu ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sudah saya bahas bahwa organisasi itu ada 2, profit dan non-profit. Bila kita ada dalam posisi non-profit, maka banyak hal yang memang harus kita pelajari secara otodidak. Seperti itu. Namun ilmu yang didapat itu pasti akan lebih baik. Kemudian dalam organisasi pun kita akan banyak yang namanya menemukan jaringan ya. Jadi jaringan ini memang sangat penting untuk kalian di masa yang akan datang. Tanpa jaringan kalian tidak akan bisa ya lebih jauh untuk maju ke depan. Karena pengalaman kita ya, saya ataupun yang sudah lebih dari kalian terkait dengan umurnya ya, Pak Irgi juga, kita memahami bagaimana pentingnya yang namanya jaringan. Nah, jaringan ini bukan berarti kita misal tadi ada pembahasan terkait dengan ormas ya. Jadi pada dasarnya pembentukan suatu organisasi itu niatnya baik, namun jalannya menjadi belok ya, itu adalah oknum ya.
Itu prinsipnya. Contoh yang saya harapkan dari kalian ini banyak ya organisasi masyarakat. Contohnya apa? Pandawa. Pandawa itu ada organisasi masyarakat ya yang dibentuk oleh mahasiswa. Itu sangat positif. Kenapa dampaknya sangat positif? Itu dari ide dan kreativitas anak-anak muda loh ya. Mereka melahirkan ide yang memang sangat diterima. Bukan hanya ide saja ya, tapi aksi mereka pun nyata. Bukan hanya nyata saja, tapi bisa menghasilkan profit dari kegiatan mereka. Itulah yang namanya kesempatan dalam proses digitalisasi. Ya, apalagi sekarang informatif itu sangat penting. Sekarang pun Pandawa ya untuk bergerak kalau kita bilang itu sudah bisa disebut dengan kalau perusahaan ya sudah menjadi perusahaan startup ya. Pendanaan ya ataupun misalkan untuk membuat proposal terkait dengan sebuah gagasan bisnis itu sangat luar biasa, pasti donatur itu banyak. Dari hal memang kita peduli terhadap lingkungan, ternyata dampak atau variabelnya banyak juga ya, bisa menghasilkan profit juga ya. Bukan berarti kita berpikir terkait dengan uang ya, enggak ya, tapi hal seperti itu pun bisa menjadi kemandirian buat mereka. Itu adalah hal positif. Coba kita ya sebagai generasi bonus demografi ini sangat penting bagaimana kita bisa membuat ide seperti mahasiswa atau anak muda Pandawa itu ya, kreatif dan inovatifnya bisa buat bukan hanya sebagai lingkungan sekitar ya, tapi bisa menjadi kemandirian buat mereka juga, seperti itu gagasannya. Kemudian organisasinya pun sudah dipatenkan, kemudian organisasinya pun memang sudah menjadi pendanaan dari pemerintah. Itu adalah organisasi positif. Ya, saya harapkan mungkin dari mahasiswa saya semua di sini nanti ke depan bisa melahirkan Pandawa-Pandawa baru ya. Walaupun bentuk dan namanya berbeda, fokusnya pun berbeda. Oke, seperti itu. Kemudian untuk penutup, sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bapak Ergi, kemudian semua mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang mudik ya, silakan hati-hati. Kemudian bisa balik lagi ke kampus kita tercinta dengan sehat walafiat. Seperti itu saja. Akhir penutupan dari saya serahkan lagi ke moderator. Ya, kami ucapkan kepada Bapak Abdul Latif SMM atas penyimpulan dari organisasi. Oke, teman-teman, sedikit mengingatkan untuk bisa absen di link yang sudah dikirim. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, silakan yang ingin teman-teman melanjutkan aktivitasnya, silakan. Yang ingin keluar dari Zoom, silakan. Saya ucapkan terima kasih saya ucapkan kembali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.